jiwa raga kami terdepan dalam tugas untuk Assalamualaikum, selamat pagi. Tes. Oke. Baik, teman-teman semua, terima kasih untuk kesediaannya untuk menunggu. Mohon maaf hari ini ke acara kita sedikit agak terlambat karena kita menunggu narasumber kita. Mungkin nanti beliau akan join sekitar pukul 7.45. Baik, sebelumnya teman-teman kita hari ini akan mengikuti WeGrow sesi ke-7 dengan judul From We to We, Building the Culture of Mentorship. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan hari ini, boleh saya tanyakan dulu kepada teman-teman semua, kira-kira siapakah yang paling berjasa dalam karir teman-teman saat ini? Boleh ditulis di room chat ya. Ya. Untuk yang bisa open cam, boleh open cam biar kita saling mengenal. Baik, udah ada yang jawab, Ibu. Ibu dan atasan. Iya, Dokter Ilhami, ibu saya ya, Dok. Siapa yang paling berjasa dalam karir kita, kehidupan kita hingga sampai detik ini? Ada yang orang tua, ibu dan suami. Apa kata-kata yang paling menyentuh dan menurut teman-teman itu sangat kita pegang sampai detik ini? Orang tua, pasangan, dan keluarga. Kata-kata yang paling kita ingat, boleh di-share di room chat. Ya, orang tua dan suami, orang tua. Aku sayang ibu. Kamu pasti bisa, nak. Ya ampun. Saya mau nangis ini. Ya ampun. Do the best. Mm-mm. Tar dulu. Tar dulu. Kenapa jadi saya mellow ini? Ini gimana bacanya? Tar dulu. Aduh ya Allah. Tuhan, ini mellow banget ini. Aduh, Masya Allah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini meskipun, ya ampun, meskipun tidak ada yang tahu seberapa berat perjuanganmu. Nggak apa-apa dok, aman dok. Sih. Tar dulu. Aduh ya ampun. Aduh, skip. Duh, duh. Iya, iya nih efek begadang kayaknya nih. Oke, terima kasih teman-teman. Motivasinya luar biasa. Aduh, tapi saya nggak kuat bacanya. Kita lihat dulu sebentar. Saya mau sapa dulu Dokter Aryani. Sudah hadir bersama kita. Halo, selamat pagi semua. Selamat Selamat pagi, pagi, Mbak. Dok. Mohon maaf tadi pertanyaan saya tidak bacakan lagi karena nanti semakin melo pagi ini. Baik, karena narasumber kita hari ini sudah hadir, boleh izinkan saya memulai kegiatan kita hari ini. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Ibu Direksi RSAB Harapan Kita, tentunya kepada Dr. Aryani Dewi Widodo, spesialis anak konsulen Fiskwa, juga sebagai narasumber kita hari ini yang kita banggakan, serta seluruh karyawan RSAB Harapan Kita yang kami cintai. Perkenalkan, saya Cynthia Eksanti, Administrator Kesehatan dari Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan yang memfasilitasi berlangsungnya kegiatan pelatihan khususnya Eco Project Extension for Community Healthcare Outcomes yang saat ini sedang saya pegang serangkaian kegiatan webinar yang digagas oleh EHO India bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan RSAB Harapan Kita. Saya yang insya Allah akan memandu acara kita pagi hari ini, sebuah kegiatan belajar secara virtual yang sangat spesial, khusus untuk kita semua keluarga besar RSAB Harapan Kita. Pagi ini kita berkumpul dalam suasana yang hangat dan penuh semangat untuk sebuah acara yang sangat istimewa, We Grow sesi ke-7, From Me to We, Building the Culture of Mentorship. We Grow hari ini didesain khusus untuk kita semua, para karyawan di RSAB Harapan Kita, bagaimana kita beralih dari pola pikir yang berfokus pada diri sendiri menuju pola pikir yang kolaboratif, saling mendukung, dan berbagi pengetahuan. Dari materi hari ini, insya Allah kita akan belajar dan mengajak orang untuk bersama-sama menciptakan budaya saling membimbing, di mana semua pihak tumbuh bersama karena ada semangat berbagi ilmu, pengalaman, dan dukungan, sehingga kita dapat meraih kesuksesan bersama. Baik, sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Izinkan saya membacakan tata tertib pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon nama akun Zoom dapat diganti dengan nama peserta underscore unit kerja. Kamera wajib di-on-kan selama kegiatan berlangsung. Wajib mengisi daftar hadir kegiatan. Speaker Zoom harus dalam keadaan mute selama kegiatan. Jika ada pertanyaan di sela-sela pembicaraan mengisi materi, maka disarankan untuk raise hand. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka workshop ini dengan penuh antusiasme. Semoga acara ini membawa manfaat besar bagi kita semua dalam upaya terus meningkatkan kualitas diri dan pelayanan di RSAB Harapan Kita. Baik, tidak usah lama-lama lagi untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan narasumber kita hari ini, Dr. Aryani Dewi Widodo, spesialis anak konsulen Fiskwa. Untuk memulai sesinya, kepada Dr. Aryani, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Cynthia. Aduh, pagi yang haru biru ya hari ini ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengeksplor gitu ya mengenai mentornya masing-masing dan juga kata-kata yang diingat dari beliau. Mohon maaf kalau agak berisik sedikit, mudah-mudahan masih bisa terdengar dengan jelas. Hari ini kita akan bicara mengenai mentorship. Jadi, from to me. Bagaimana kita membangun atau building the culture of mentorship. Untuk presentasi ini special thanks to adik saya Dr. Wisnu yang waktu itu membawakan topik membership kemarin nggak ada di Dubai tahun 2024. Nah, Bro. hasil slide ini adalah hasil kolaborasi dengan beliau. Oke. Jadi tadi sudah ditanyakan ya, siapa orang yang paling berjasa dalam sekolah atau perjalanan karirmu? Wah, teman-teman tadi semua udah mengatakan ya, kebanyakan itu ya, orang tua, ada yang atasan, ada yang rekan kerja, dan pesan-pesan yang paling terngiang. Kalau kita ingat orang yang berjasa bagi kita itu memang biasanya ada moto hidup atau pesan yang terngiang di kepala kita. Nah, terus ingat bahwa yang namanya sukses itu bukanlah suatu sukses tanpa seorang suksesor alias penerus. Jadi sukses sendiri itu pada saat kita tidak ada lagi, maka hasil yang kita kerjakan itu semuanya akan hilang, mati. Jadi sukses is not a success without a success. Nah, semua makhluk hidup sebetulnya belajar. Baik hewan ya, misalnya nih di sini singa betina membantu anak-anaknya untuk belajar mencari mangsa, belajar untuk tumbuh, belajar segala. Burung-burung juga mengajari anaknya yang baru menetas untuk terbang. Anak manusia juga begitu. Kita mulai dari diajari
jalan, diajari bicara, dan semua kemampuan yang kita punya itu adalah karena kita belajar, kita diajari. Jadi bukan tiba-tiba bayi lahir terus bisa sendiri semuanya, nggak begitu. Pasti dia belajar dari sekitarnya. So every living being harus belajar. Dan mereka akan lebih cepat belajar dan lebih optimal kalau mereka memiliki seseorang yang mendampingi dan menunjukkan jalan. Dengan begitu, jalannya akan lebih mulus lebih lancar. Bayangkan seorang anak yang tidak distimulasi sama sekali, didiamin aja di hutan, mungkin akhirnya dia bisa jalan, bisa jadi. Tapi pasti akan lebih lambat dan juga lebih buruk kualitasnya dibandingkan dengan kalau tidak ada yang memberikan jalan atau mengajari. Demikian pula bicara ya, apalagi bicara. Kalau kayak Arsan yang tinggal di hutan, mungkin yang ngajari bicara nggak ada, jadi dia baru bicara belakangan. Saya yakin delayed speech tuh Arsan. Nah, jadi mentoring ini juga sudah ada sejak zaman dahulu kala. Socrates adalah gurunya Plato. Plato belajar dari Socrates. Bruce Lee juga punya mentor, yaitu Ip Man. Messi juga belajar dari Ronaldinho. Jadi mentoring itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang wajar, dan bisa menghantarkan menti atau orang yang diajari itu menuju jalan keberhasilan. Jadi mentor ini memang jasanya sangat besar. Dan cerita-cerita tentang mentorship ini memang ya tadi sejak awal sejarah tercatat itu sudah ada cerita mengenai mentorship. Nah, proses belajar yang modern saat ini sebetulnya lebih berfokus pada pembelajaran yang massal. Jadi semua duduk di ruang kelas, terus diajarin secara massal, dan semua murid diharapkan untuk mencapai standar yang sama. Standar yang sama itu jadinya dia ada ujiannya, gitu. Ya, ada ujian board, ujian nasional, semua harus mencapai standar yang sama dan melewati tes-tes yang sama. Memang ini efektif proses pembelajaran yang modern ini untuk memberikan pengetahuan ke orang-orang dalam jumlah yang banyak, murid-murid dalam jumlah yang banyak. Tapi metode lecture seperti ini itu tidak memberikan attention yang cukup untuk pertumbuhan setiap murid secara pribadi atau pertumbuhan setiap orang, ya, bukan harus murid tapi orang yang dimentor. Nah, pada dunia profesional nggak cukup punya pengetahuan aja, hafal textbook dari depan sampai belakang atau hafal buku pelajaran atau hafal undang-undang, semuanya hafal mati, itu tidak cukup. Kenapa? Karena ada banyak faktor-faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Misalnya kemampuan komunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan networking, kemudian skill-skill atau keterampilan untuk manajerial, kepemimpinan, ya, motivasi, kemudian kemampuan untuk bekerja work, serta strategic thinking. Kita tahu terutama misalnya ya, nakes gitu. Kalau kita hafal teorinya belum tentu kita bisa mengerjakannya di lapangan. Pada saat kita mendapatkan kasus belum tentu kita langsung bisa mengaplikasikannya. Kok beda ya? Ternyata manusia tuh lain sama teorinya. Demikian pula hal-hal yang non-medis. Contoh, teman-teman di SDM, begitu masuk SDM juga nggak langsung lalu bisa menerapkan undang-undang dan peraturan yang ada. Pasti harus tahu dulu teknik-tekniknya. Misalnya siapa dulu yang harus diajak bicara, siapa dulu yang harus ditanya. Kemudian kalau mengirimkan perwakilan misalnya dari rumah sakit, siapa yang cocok, siapa yang ditanya. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita dapat dari buku teori, hal-hal yang ada di lapangan. Jadi, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan proses pembelajaran untuk kita, para profesional. Saya anggap semua fungsional itu adalah seorang profesional, gitu ya. Jadi, bagaimana kita memaksimalkan proses belajar ini yang ternyata nggak sesuai dengan teori, melainkan jauh di atas teorinya. Ya, ada banyak hal yang menentukan. Nah, proses mentoring ini sebetulnya melibatkan ada tujuan dari mentoring, ada training, kemudian memberikan motivasi, mentor itu juga memberikan nasihat, kemudian mendorong menuju kesuksesan, memberikan arah tujuan pada saat menti atau yang di mentor itu masih bingung, memberikan coaching dan memberikan support.
Nah, faktor-faktor ini sangat berkaitan erat dengan tadi faktor yang membuat seseorang sukses. Faktor-faktor yang membuat seseorang sukses kan tadi ada banyak hal ini. Nah, sebetulnya dari sistem mentoring ini kurang lebih mirip banget, overlap. Jadi, kalau kita lihat dari sistem mentorship itu ada traditional mentorship. Traditional mentorship itu adalah jadi dari mentor memberikan ilmu ke mentee. Tapi ada juga model lain, reverse mentorship. Jadi mentinya atau orang yang dimentor itu yang lapor atau memberikan feedback kepada mentor, dan nanti mentor juga akan selain untuk dirinya, dia akan memberikan penilaian terhadap kemampuan si mentee. Ada lagi yang namanya group mentorship. Jadi bukan coaching one on one, tapi memberikan coaching ke satu grup. Nah, ada juga sistem buddy. Buddy itu seperti yang kita jalankan untuk PNS sekarang ya. Jadi ini juga yang diaplikasikan di beberapa perusahaan. Buddy system itu artinya begitu ada yang datang, maka orang ini akan punya satu orang yang harus dia pegang supaya orang itu bisa memberikan guidance mengenai culture di perusahaan itu dan juga bisa mengarahkan. Ada lagi micro mentoring. Micro mentoring itu adalah yang lebih detail. Jadi kita bukan cuma mengarahkan, tapi juga mengatur sampai ke ngecek detail-detailnya. Nah, jadi di dunia modern ini bukan cuma mentoring seperti biasa dari mentor ke mentee, tapi ada banyak teknik-teknik yang bisa kita lakukan dari aplikasi. Tapi konsepnya sebetulnya tidak pernah berubah. Perlu mentor dan perlu mentee. Perlu orang yang mengajari dan perlu orang yang diajari. Jadi dua itu harus ada. Kalau tidak, proses program mentorship ini tidak akan berjalan. Nah, bagaimana buktinya dari studi-studi? Apakah memang benar bahwa sistem mentorship ini bermanfaat? Nah, ternyata karyawan yang memiliki mentor memiliki kemungkinan 5 kali lebih tinggi untuk mendapat promosi dibandingkan dengan karyawan yang tidak punya mentor. 75% dari para pimpinan di perusahaan-perusahaan Fortune 500 mengatakan bahwa ini karena mentor saya bisa sukses. Dan 89% dari mereka yang sudah pernah mendapat mentor atau menjadi mentee tadinya ya, dia akan melanjutkan mementor orang lain. Jadi kalau kita mementor orang, maka orang yang kita mentor itu akan lebih mungkin 89% untuk menjadi mentor lagi bagi orang-orang di bawahnya. Dengan demikian akan ada peningkatan dari kepuasan baik secara pekerjaan maupun karir, komitmen terhadap karir, dan akhirnya mereka akan punya intention yang lebih untuk tetap bekerja di tempat pekerjaan itu. Ini menurut Harvard Business Review. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan besar? Kalau kita lihat misalnya Tokopedia. Tokopedia itu mendapatkan HR Asia Award 2020. Jadi untuk Human Resources mereka mendapat award the best companies to work in. Jadi Tokopedia itu menanamkan budaya semua harus tulus berbagi. Jadi nggak boleh pelit, ilmunya nggak boleh disimpan aja, harus tulus berbagi seperti seorang guru. Tapi juga rendah hati untuk terus belajar seperti seorang guru. Jadi kalau seseorang itu nggak boleh sok tahu, kita nggak boleh cuma ngajarin aja, tapi kita juga harus bersedia untuk belajar. Jadi berbaginya tulus, semua ilmu yang kita punya itu kita kasih, tapi juga cukup rendah hati untuk tahu bahwa saya masih bisa belajar dari orang lain, tidak harus dari atasan, tapi juga dari rekan selevel ataupun yang di bawah. Mereka juga menerapkan sistem buddy. Jadi karyawan yang baru bergabung akan mendapatkan buddy dan pendamping ya, yang bertugas membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan kerja, budaya perusahaan, dan memberikan panduan-panduan terkait pekerjaan. Ini dari Bu Nola juga cerita bahwa untuk leadership mentoring itu juga ada one-on-one coaching setiap 3 bulan. Jadi one-on-one coachingnya tuh gini, dari leader yang di atasnya dia akan coaching one-on-one tiap 3 bulan yang di bawah. Dan yang di bawahnya juga punya tugas yang sama, coaching bawahnya lagi. Bawahnya juga punya tugas coaching bawahnya lagi, dan itu harus di-report. Termasuk di-report kemajuan dari orang yang di-coaching. Jadi dia tadinya saya coaching apa, dia bisa apa. Sekarang dia udah bisa apa. Sekarang dia udah bisa apa. Contoh implementasi kalau di kita misalnya, contohnya DRK, dia dokter Enda. Nanti beliau harus coaching
Yanmet, Yanjang, dan keperawatan, saya gitu. Terus nanti dari Yanmet akan meng-coaching lagi bagian bawahnya. Yanjang akan meng-coaching lagi yang di bawah. Contohnya seperti itu. Nah, jadi dengan sistem mentoring yang seperti ini, maka kalau kita ibarat punya tetesan air, kita meneteskan airnya satu tetes, tapi efeknya kemudian akan menjadi luas gitu ya. Jadi satu tetes kemudian dampaknya akan banyak ke banyak orang. Kenapa? Karena sistem mentoring ini akan membuat masing-masing itu akan mementor lagi. 89% yang dimentor, dia akan mementor bawahnya lagi. Karena kita memberikan contoh yang baik. Maka please do it supaya nanti ilmu yang ada akan luas dan orang akan saling support satu sama lain. Nah, professional workers ini biasanya punya high workload, high responsibility, high expectation. Contohnya, misalnya dokter, ya. Kalau dari data, persentase dokter yang merasa overwork atau kerjaannya itu sudah bikin burnout gitu ya, itu salah satunya misalnya di harapan kita tuh banyak dokter anak, banyak dokter obgyn ya. Nah, jadi dokter anak ini di peringkat ketiga, dokter obgyn ini di peringkat kelima. Jadi biasanya prolong working hours, dia harus multiple tasking, sebentar ditelepon lagi dari teratai, sebentar dari Cepaka, sebentar dari IGD, sebentar begini, dok obatnya kurang, dok obatnya habis, dan sebagainya. Mereka harus melakukan decision making secara cepat. Dan tanggung jawabnya ini besar karena berkaitan dengan kesehatan dan bahkan hidup dan mati seseorang. Standby hampir 24 jam. Kalau telat jawab, nanti ada laporan. Dokternya nggak diangkat. Misalnya gitu. Jadi harus ada balance yang baik antara pengetahuan, kemudian keterampilan prosedural, kapan harus tindakan, kapan nanti dulu. Misalnya kalau dokter bedah ya, kapan harus tindakan, kapan harus nanti dulu. Kemudian komunikasi, time management yang baik, sambil tetap menjaga supaya kita tetap bersemangat dalam bekerja serta etis. Misalnya nggak lempar-lempar barang gitu ya, kalau lagi kesel atau ngantuk atau burnout. Keadaan yang seperti ini, seperti di rumah sakit, itu semuanya kan sebagian besar professional workers dengan pekerjaan yang mungkin straining gitu. Nah, itu bisa betul-betul mendapatkan manfaat dari suatu sistem mentorship. Di rumah sakit itu ada dokter, ada perawat, ada teknisi, ada analis, ada fisioterapis, ya, kemudian ada teman-teman dari administrasi, ada penunjang, jajaran DLO, kemudian jajaran DSPP, Diklat, SDM. Nah, semuanya itu akan bekerja sama dan semuanya ini juga sama-sama harus menerapkan sistem mentoring di tempat masing-masing supaya pelayanan itu tetap akan berjalan meskipun nanti kita sudah tidak di RSAB lagi. Nah, jadi kalau kita bicara hubungan antara mentor dengan mentee, paling ideal itu kalau ada win-win situation. Jadi mentornya maupun mentee-nya bisa benefit from each other. Masing-masing bisa mendapatkan manfaat. Nah, itu biasanya harus punya life chemistry. Jadi nggak bisa sembarang orang digabung terus pasti cocok. Tapi mungkin juga yang tadinya tidak cocok lama-lama jadi cocok. Tapi kalau orang yang benar-benar auranya klik gitu ya, itu mereka akan harmonis hubungannya. If it fits, it will be continuous. Jadi bukan hanya jadi mentor untuk sesaat, tapi juga untuk waktu yang sangat lama. Dan biasanya si mentee nanti akan melihat mentornya sebagai role model. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah misalnya pada saat si mentee ini punya banyak masalah ya. Jadi dia di pikirannya kayak benang kusut, saya bingung nih, nggak tahu lagi mau diapain. Dia pergi ke mentornya dan mentornya akan membantu untuk merapikan dan menguraikan semua hal-hal yang ada di dalam benak si mentee menjadi suatu uraian atau alur pikir yang baik. Demikian pula kalau si mentee atau muridnya punya ide, maka si mentor akan mendukung. Jadi dikasih baterai ya, meskipun lampu tuh sebenarnya nggak pakai baterai ya, tapi intinya adalah si mentor akan memberikan energi dan memberikan semangat, support supaya si mentee ini bisa sukses dalam pelaksanaan
tugasnya dan dalam melaksanakan atau mengaplikasikan idenya sampai berhasil. Nah, bagaimana cara kita memilih mentor yang tepat? Mentor yang tepat itu sulit dikatakan. Tapi begini, kadang-kadang kita memilih mentor kita siapa. Kadang-kadang mentor yang memilih kita. Jadi misalnya, oke, saya mau ngajarin ini nih, karena saya gemes banget. Dia harusnya bisa, tapi kok enggak. Jadi itu bisa. Atau kadang-kadang terjadi secara kebetulan. Selama pendidikan, saya punya mentor, namanya Prof. Agus Firmansyah, almarhum. Beliau itu yang menjadi pembimbing sejak saya sekolah, sebenarnya mulai dari S1, tapi mungkin baru benar-benar dibimbing dalam hubungan mentor-mentee, tadinya cuma guru sama murid banyak gitu ya, sejak sekolah di gastrohepatologi SP2. Jadi beliau adalah pembimbing saya, kemudian beliau yang mendorong saya, memaksa lebih tepatnya bahkan untuk melanjutkan dengan sekolah S3, karena beliau yakin bahwa saya bisa melakukan. Nah, situ adalah peranan dari mentor untuk melihat bahwa mentinya ini punya kemungkinan apa, potensi apa, dan didorong sehingga menjadi sukses. Nah, itu perlu hal-hal yang ketajaman seorang mentor dan juga legowo untuk memberikan semua ilmu. Dalam pekerjaan saya saat ini, saya juga belum lama dalam jabatan saya saat ini, dan saya sangat terbantu dengan mentor saya, Dr. Okti Budi Ruth, yang betul-betul sabar dan memberikan guidance apa yang harus dijalani, dan pada saat kita bingung, beliau selalu ada untuk memberikan panduan, ya, dan membantu menyelesaikan apabila ada permasalahan. Jadi mentor itu tidak selalu harus kita pilih, saya mau diajarin sama ini, enggak. Tapi kadang-kadang keadaan yang membuat kita menjadi punya mentor, dan bagaimana kita menjalin hubungan dengan mentor itu yang nanti akan menentukan bagaimana kita ke depan. Ingat bahwa mentor itu melibatkan banyak aspek, tapi tujuannya adalah to improve, to develop, to train, to motivate, to coach, dan to inspire. Jadi seorang mentor ini harus bisa memberikan hal-hal ini kepada orang-orang yang menjadi mentinya, supaya mereka bisa maju dan mengalami semua hal. What if you don't have a good mentor? Tapi saya nggak punya mentor. Terus di sini misalnya, contoh jabatannya baru dibuat, dan saya orang yang pertama memegang jabatan itu, contohnya. Instalasinya aja baru. Contoh, Mbak Indri di klinik Bintaro, ya. Itu kan klinik utama Bintaro tuh baru. Mbak Indri belajar dari siapa gitu? I don't have a good mentor. Nah, you might be the chosen. Ya, teman-teman yang punya tanggung jawab baru dan tidak ada mentornya, anggaplah kalian itu udah chosen, orang terpilih yang kalian punya kesempatan untuk membangun sistem dari awal dan untuk memikirkan semuanya dari awal. Dan ini adalah situasi di mana akan muncul orisinalitas dan juga inovasi. Jadi jangan merasa sedih atau aduh saya tapi nggak punya mentor, orang lain punya mentor. You might be the chosen one. Nah, so apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, di level sistem, level rumah sakit, kita harus menerapkan sistem mentorship yang formal di rumah sakit kita, dan juga nanti akan diturunkan ke unit. Coba pikirkan bagaimana caranya kita bisa mementor teman-teman kita di unit, yaitu yang level di bawah. Untuk personal level gimana? Coba lihat siapa orang yang bisa jadi mentor kalian, dan jangan lupa kalau udah punya mentor, jangan cuma menerima, kita harus melanjutkannya. Find a mentee untuk kita ajarin, kita dampingin, dan kita buat mereka sukses. Tujuannya itu. Jadi jangan merasa, tapi nanti saya kesalip. Enggak. Mentor yang baik itu akan mengarahkan mentee. Ya, jangan takut untuk meminta panduan. Dan yang paling penting untuk mentor adalah untuk punya mentee. Kenapa? Ini bukannya kita memohon-mohon supaya ada yang mau belajar sama kita, bukan. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita harus punya mentee, kita akan punya mental untuk sharing.
mental sharing, mental mengajari, sehingga di situ kita akan melakukan mentoring. Jadi kalau belum ada yang minta diajarin sama saya, jangan. Kita harus berpikir siapa ya yang bisa saya bantu, siapa yang bisa saya guide, siapa yang bisa saya bikin sukses. Jadi take home message-nya, mentorship ini adalah suatu natural learning process yang sudah ada sejak zaman kuno, zaman dahulu kala. Akan bermanfaat untuk menerapkan sistem mentorship di dunia profesional seperti di rumah sakit kita. Karena ini akan jauh lebih baik daripada cuma knowledge transfer melalui lecture. Kita harus pikir gimana caranya kita bisa mengajari mereka. Nah, kalau kita terapkan itu di rumah sakit vertikal seperti RSAB, maka kita akan mendapat sangat banyak manfaat. Dan ada banyak jalur untuk mendapatkan mentor yang tepat. Kadang-kadang kita memilih atau meminta, bersediakah Bapak Ibu menjadi mentor saya? Atau kadang-kadang mentor yang memilih, ayo sini. Atau accidentally ditunjuk misalnya. Atau karena posisi, mendadak pindah posisi, jadi harus tiba-tiba punya mentor baru karena saya ada di posisi yang baru. Contoh, Kania pindah ke sana, di bawah DPK, Kania harus punya mentor di sana untuk mengajari dia ilmu-ilmu yang baik. Nah, keberadaan seorang mentor tidak berarti mereka yang akan menentukan kesuksesan kita. Nggak punya mentor nggak berarti kita nggak bisa sukses. Kita bisa memulai jalur kita sendiri dan punya kesempatan untuk membangun segalanya mulai dari awal. Jadi, ingat, untuk tim harapan kita, terutama yang masih muda-muda, you are the leaders of the future. Kamu harus belajar dan harus mengajari, bukan cuma belajar. Pada saat kita belajar, kita akan mengajari, dan pada saat kita mengajari, kita juga belajar, tambah ilmu. So be a good mentee, please, and be a good mentor. Biarkan siklus mentorship ini terus berlanjut dan tidak berhenti dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita masing-masing, untuk memastikan pengetahuan dan kebijaksanaan yang kita dapatkan saat ini akan bisa dilanjutkan ke generasi-generasi mendatang setelah kita. Karena kehebatan dan kesuksesan kita dalam hidup itu bukan apa yang kita tinggalkan. Jadi salah orang bilang legacy yang ditinggalkan. Bukan legacy, tapi apa yang kita bisa kirim ke depan, yaitu penerus kita. Jadi jangan cuma diingat kalau, oh iya dulu dia hebat, sekarang dia nggak ada lagi, jadi kita hancur. Nggak, jangan bangga kalau begitu. Tapi banggalah kalau kita berhasil membuat hasil karya kita itu bisa dilanjutkan ke selanjutnya dan bahkan ditingkatkan kembali semakin hebat lagi oleh para mentee kita. Baru kita bangga bahwa kita sudah berjasa dalam hidup ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama semuanya membawa SAB baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Aryani, materinya sangat menarik sekali. Pertanyaannya juga banyak Dok di room chat. Jadi mohon maaf kami batasi karena waktu kita terbatas. Saya izinkan dulu satu penanya yang mau raise hand, boleh saya dahulukan. Silakan raise hand dan open mic. Langsung bicara pertanyaannya, satu ini saya dahulukan sebelum saya membacakan pertanyaan di room chat. Silakan, apakah ada? Dokter Yarmaniani, silakan Dok. Selamat pagi, Dokter Aryani. Terima kasih atas Terima kasih, Dokter Yeni. sharingnya hari ini. Dok, saya minta pendapat saja. Apakah ini hanya pandangan saya yang subjektif ya, karena memang generasinya sudah banyak berbeda. Apakah sebenarnya memang terkait mentee dan mentorship ini sebenarnya juga ada unsur kayak apa ya Dok? Kalau bukan satu ya kayak tetap keberuntungan itu menurut saya penting ya Dok. Terus yang kedua itu ya kadang-kadang mungkin ada kalau tidak ada yang menonjol gitu ya Dok, kayak nggak shining stars atau splendid star gitu kan kadang-kadang kita juga misalnya jadi sulit melihat mana yang sebenarnya berpotensi untuk kita kan pasti untuk membimbing juga melihat
apa ya, kayak performance, etika, attitude itu penting ya dok ya. Jadi memang dua arah gitu. Jadi bahwa kelihatan bahwa mentorsnya juga mau berbagi, mau meluangkan waktu gitu, mau berperan gitu ya, peduli, dan begitu juga sebaliknya, karena kan itu proses juga harus timbal balik. Jangan sampai kayak yang satu tuh kayak udah mau numpahin gitu ya, mau numpahin semuanya, tapi wadahnya sendiri tuh kayak nggak butuh gitu. Itu yang kayaknya banyak juga menjadi hal-hal tuh kayak sekedar formalitas gitu dok, senior ngebimbing juniornya, tapi kayak apa ya, kayak jadi nggak eh, kayak kurang apa ya dok, kayak ada gap di situ gitu Kayaknya yang lebih semangat iya, jadi yang ada ini kalau ya, iya lebih semangat betul, yang mentornya daripada mentinya. iya. Terus yang kedua ya saya ngelihat kadang-kadang ada yang saya nggak tahu ya dok, jadi mungkin memang sangat subjektif karena lingkungan saya kecil juga, pengalaman saya juga tidak banyak gitu. Tetapi pada beberapa hal memang ada beberapa kayak karakter atau tipikal orang-orang yang lebih muda sekarang gitu ya, kayak cenderung kayak nggak membutuhkan orang lain gitu ya, kayak gue udah bisa kok gitu, begini aja juga udah jalan gitu ya, sehingga kadang-kadang kayak mau memberikan ya apa komunikasinya gitu ya, untuk memberikan motivasi atau membuat orang itu mau untuk doing their best gitu, karena sebenarnya mereka masih banyak yang bisa dikerjakan. Itu juga sepertinya jadi membuat kayak ya nih mau diajarin tapi kayak begini gitu ya dok. Akhirnya kita juga jadi berpikir apakah memang metode yang salah atau memang ya just the way they are gitu. Terus yang ketiga dok, pada kasus-kasus yang seperti itu sebaiknya pendekatannya seperti apa gitu ya, untuk bisa prosesnya bisa lebih berjalan. Yang terakhir dok, itu sebenarnya benar tuh dok yang ada di chat gitu. Kadang-kadang atau yang dokter bilang tadi bahwa ada banyak, bukan banyak ya dok, saya juga menangkap kesan ada mentor yang jadinya tidak all out karena merasa takut nanti kayak ngegedein anak macan gitu dok. Padahal kan sebenarnya tidak perlu ya, karena yang sering saya dengar dan dan saya sadari adalah bahwa kalau apa ya, siapapun yang kita ajar itu lebih dari kita, berarti kita itu berhasil, dan itu juga jadi pahala jariah gitu. Yang terakhir dok, sebenarnya semua yang disebutkan tadi itu kalau di agama ya itu namanya adab dalam berilmu gitu. Jadi memang harus jalan both side gitu, baru bisa berjalan. Di situ baru bisa dapat kemuliaan gitu kalau kita bisa perform. Makasih dok, selamat pagi. Terima kasih Dokter Yani. Silakan dok. Iya, saya langsung jawab ya. Sebetulnya mungkin jawabannya jadi satu ya. Saya nggak bisa nomor. Jadi gini, betul itu kenyataan hidup dokter Yani. Tapi pada realitas adalah memang masih orang yang takut kesalip gitu ya. Dan akhirnya ragu untuk melakukan mentorship. Karena kenapa? Karena nanti kalau dia lebih pintar dari saya, bilang promosi, dia yang dipromosi. Memang benar. Tapi disitulah kebesaran seorang mentor. Biasanya memang orang yang bisa menjadi mentor itu adalah orang yang sudah merasa secure dengan dirinya, secure dengan pekerjaannya. Jadi dia tidak merasa saya yang harus sukses gitu. Tapi ingat, suksesan seseorang itu sebetulnya ditentukan dari bagaimana dia berhasil mendorong staff-staffnya untuk ikut maju. Jadi nggak benar tuh kalau misalnya ada yang pindah atau pensiun, habis itu ternyata kita menemukan bahwa ternyata di bawahnya nggak bisa apa-apa. Nah, itu bukan salah bawahnya saja. Mungkin aja mentornya udah berusaha mengajari, tapi yang tadi Dokter Yani bilang ya, kok nggak mau belajar gitu. Jadi memang kita harus mencari cara untuk membangun relationship itu. Ingat, tidak semua relationship itu harus atasan dan bawahan. Tidak selalu. Contoh, misalnya bisa aja mentor dari seorang staf di DMK itu adalah
satu staf senior di DPK kita aja. Kenapa? Karena yang dipelajari mungkin bukan cuma pelajaran. Mentor itu ada banyak hal. Tapi kita harus belajar dari mentor yang tepat. Jadi kalau memang belajar ilmunya ya harus dari atasannya atau dari teman sekerjanya. Tapi kalau belajar hal-hal lain itu bisa macam-macam. Contoh, topik-topik seperti yang di Migro ini kan bukan topik yang berkaitan dengan pekerjaan pelajaran secara langsung gitu ya, bukan fungsional, tapi adalah hal-hal yang misalnya gini, gimana caranya kalau saya pengen gitu, dalam rumah sakit, bukan jadi seseorang yang nggak ada yang tahu saya. Ya kamu do a good elevator pitch gitu. Nah, kalian bisa belajar elevator pitch. Itu kan bukan berkaitan dengan yang namanya mentor dan mentee itu tidak selalu harus kaitannya dengan keilmuan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan itu harus baik biasanya atau diusahakan menjadi baik, terutama kalau kita harusnya tadi antara seperti ilmu ya apa boleh buat ini kepalanya yang ini bawahnya, ya mau belajar dari mana lagi gitu kan kalau dari atasnya, atau bisa juga belajar dari mentor lain yang menguasai bidang ilmu itu juga. Tapi ada hal-hal misalnya kayak organization culture yang nggak bisa dipelajari dari orang lain di luar organisasi gitu. Jadi mentorship ini benar-benar beyond ilmu, bisa ilmu dan juga bukan ilmu, karena kita mempelajari sesuatu itu holistik. Jadi ingat tadi bukan knowledge itu cuma satu, sedangkan yang menentukan sukses itu ada 10 di luar knowledge. Nah, itu yang dimaksud dengan belajar mentorship ini. Mudah-mudahan menjawab ya dok Yani ya. Overall ya. Ya, terima kasih banyak Dokter Aryan. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan di chat ya dok. Dari Dokter Endah, bolehkah kita memilih mentor kita dok? Atau apakah otomatis atasan kita adalah mentor kita? Bagaimana cara memilih mentor yang baik? Tadi dok, ada 3 hal tadi. Jadi mentornya bisa kita yang milih, bisa mentornya yang milih kita, bisa karena keadaan. Jadi kalau yang namanya kita ditaruh di pekerjaan kita itu namanya karena keadaan. Jadi otomatis itu atasan kita pasti mentor kita, and they have to do their job well. Nah, kita sebagai mentee harus membuka diri untuk belajar. Percayalah bahwa seseorang itu ada banyak aspek yang bisa dipelajari dari dirinya. Jadi mungkin bisa jadi ya kita anggap bukan mentor dalam hal ini, tapi dia ternyata bisa kita pelajari hal baiknya dalam hal lain gitu. Nah, itu kalau kita membuka diri, itu kita bisa menemukan pasti. Kalau kita mau cukup terbuka untuk lihat bahwa jangan orangnya nyebelin cuma gitu doang. Tapi kita lihat apa sih yang bagus dari dia? Oh, ternyata dia nyebelin karena dia tuh teliti banget, jadi rewel, jadi kita tuh jadi ribet gitu. Tapi ternyata gitu ya, kalau teliti tuh begitu. Atau dia mungkin memang bukan di bidang itu ilmunya, tapi dia tuh bagus dalam hal presentasi ke pihak luar. Oh, saya bisa belajar itu dari. Jadi boleh choose apa yang bisa kita pelajari dari dia, tapi please be open to learn. Kalau kita be open to learn, kita akan ketemu. Anggap lagi nih, apa sih keuntungan yang saya bisa dapat dari dia, gitu, dari mentor saya itu. Nah, cari deh, apa yang bisa kita pelajari, terus minta diajarin. Saya lihat kayaknya Bapak tuh selalu kalau ngomong sama orang, ini ya enak ya, jadi orangnya tuh happy. Bapak ajarin dong gimana caranya saya tuh bisa ngomong seperti itu. Ya, seperti itu contohnya. Jadi kita bisa punya banyak mentor untuk hal yang berbeda-beda. Nggak berarti satu orang punya satu mentor, tapi biasanya nanti akan ada orang yang paling dekat, orang yang paling bermakna dalam hidup kita. Nah, itu. Ngomong-ngomong tadi, bolehkah memilih? Boleh banget. Jadi kita boleh memilih mentor dalam hal yang lain, gitu misalnya. Baik dok. Pertanyaan selanjutnya dok dari Ibu Bea. Bagaimana kita menyikapi ketika mendapatkan mentor yang nggak nyambung dok atau bahkan toksik seperti itu dok? Oke, sama tadi nomor 1, cari hal yang baik dari dia, pasti ada. Pasti. Mungkin dalam hal banyak hal dia toksik, tapi pasti ada satu hal yang bagus. Atau lebih.
please open to learn. Yang kedua, boleh cari mentor. Yang jelas kita juga berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa grow. Jadi misalnya contoh pemasaran itu mau belajar gimana caranya memaksimalkan pemasaran melalui taruhlah misalnya optimization. Kalau memang nggak ada yang bisa di sini, berarti belajar dari luar. Boleh. Baik, Dok. Selanjutnya, Dok, dari Ibu Rengganis, Dok. Bagaimana tips dan triks jika menti kita adalah senior kita, Dok? Oke, jadi kalau menti kita adalah senior kita, bisa. Itu membutuhkan mentor-menti nggak tergantung umur sebenarnya. Ingat tadi yang bisa kasih ilmu, yang bisa kasih tips and trick, yang bisa membantu kita berkembang, yang bisa inspire. Kita lihat banyak anak-anak muda zaman sekarang yang pekerjaan mereka itu inspiring. Nah, meskipun mereka lebih muda dari kita, tapi mereka melakukan banyak hal yang inspiring. Nah, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Tapi yang sering adalah si senior males banget belajar dari yang muda juga kagok ya. Nah, maksud saya disuruh mentoring beliau ya. Kan dia lebih tua dari saya, jadinya agak takut-takut ngajarinnya. Semua kalau ngajarin tuh gini, maaf ya, Bu, mungkin Ibu udah tahu, tapi ya saya jadi nggak jadi ngomong gitu. Karena takut bahwa orang itu tersinggung kan lu lebih tua gitu. Padahal sebetulnya namanya mentoring tergantung apa yang kita miliki yang bisa kita bagi dengan orang lain. Itu nggak masalah, nggak masalah. Tapi asal orang yang lebih tua itu mau belajar. Contoh, misalnya kita punya satu unit atau instalasi, kepalanya lebih muda, terus dimasukkan staff yang lebih tua. Nah, staff itu baru pertama kali di sini dia nggak ngerti. Jadi jangan pakai tawarin, tentu dengan cara yang baik. Ayo kita sama-sama coba. Ini saya tunjukin ya, kan ibu baru, tapi nanti pasti cepat kok bisa. Jadi jangan ragu untuk membagi ilmu meskipun orangnya lebih tua, dan tawarkan dulu. Kalau lebih tua tuh mungkin boleh ditawarkan. Nah, yang jadi menti juga kalau dia memang mau belajar, senang banget diajarin. Please. Baik, selanjutnya, Dok. Dari Ibu Dina TURT, menurut Dr. Aryani, jenis mentorship yang relevan untuk RSAB harapan kita itu apa? Dan tadi disampaikan jika mentorship membantu promosi. Bagaimana jika promosi itu hanya berupa kedekatan personal, bukan karena mentorship? Oke. Nah, jadi kalau mentorship yang relevan untuk RSAB itu sebetulnya sebenarnya gini, kita tidak harus hanya memilih satu. Tapi mungkin kalau di RSAB itu boleh kita kembangkan. Pertama yang harus dijalankan tim mentorship dulu, karena itu yang lebih mudah. Jadi satu orang harus lihat di bawahnya itu gimana. Tapi ingat, rame-rame itu sulit. Jadi sebetulnya kita pasti lihat satu persatu. Contoh, kepala ruangan. Dia punya staff misalnya berapa, 12. Tolong make time untuk lihat satu-satu staffnya. Kalau perlu sebulan satu aja, itu udah setahun sekali. Atau kalau sebulan 2, 6 bulan sekali lumayan. Idealnya itu sebetulnya sekitar 3 bulan sekali maksimal kita harus bisa bicara one on one gak usah lama. Bicara misalnya setengah jam, duduk sama-sama tapi pribadi, terus tanya kamu punya kesulitan apa. Kalau saya lihat, kasih feedback, saya lihat kamu tuh sebenarnya rajin, tapi kamu suka salah-salah. Boleh dong tolong dicek lagi supaya lebih teliti pekerjaannya ya. Gitu. Satu orang satu, dan tidak di depan orang lain dan tanpa ritual. Jadi itu akan membangun hubungan yang baik. Satu, asal disampaikan secara baik itu akan membangun hubungan yang baik. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada mentinya untuk mengungkapkan apa yang mau dia ungkapkan. Karena kadang-kadang susah ya dalam kesibukan sehari-hari, shift dan sebagainya, datang pulang banyak kerjaan itu lupa untuk
aku mau ini deh, mau ngomong gitu, mau ngomong waktunya nggak ada, si mentornya juga sibuk. Nah, dengan diberikan waktu, coaching one on one itu biasanya akan lebih memberikan kesempatan. Percaya pasti akan tumbuh secara bermakna. Di klinik saya itu kami menerapkan hal-hal seperti itu. Jadi manajer klinik itu harus ketemu sama terapis satu persatu untuk nanya how they're doing, memberikan feedback. Ini kok kamu turun banget ya, atau kamu terus bulan ini kenapa? Apa ada masalah? Terus nanti manajernya misalnya bilang, iya, jadi saya lagi sakit, oh gitu. Nah mungkin itu hal-hal yang tidak bisa diungkapkan begitu aja secara spontan. Yang kedua, mentor itu membantu promosi itu dalam hal kita jadi lebih sukses. Ingat, kesuksesan itu tidak harus hanya di tempat kerja, tapi juga bisa misalnya karena kita menambah skill tertentu, kita jadi bisa mendapatkan kesempatan untuk part-time di tempat lain atau membangun usaha sendiri gitu. Jadi promosi itu bisa terjadi di semua hal, bukan cuma pekerjaan, tapi biasanya utamanya memang pekerjaan. Nah, kalau promosi yang berupa kedekatan personal itu beda lagi di luar mentorship. Karena gini, bukan berarti benar atau salah, tapi gini, kita tidak menentukan siapa yang dipromosikan. Tapi sebagai mentor, kita memastikan bahwa mentor kita tuh punya kemampuan bisa dipromosikan. Misalnya gitu. Jadi dia oke banget. Tapi perkara nanti di atas lagi, misalnya mempromosikan siapa, itu kan di luar hubungan mentor dan mentee. Tapi mentor ini tugasnya memastikan bahwa si mentee ini cukup capable. Jadi siapapun yang lihat dia tahu, oh ini nih kan anak binaannya si A, dia pasti jago. Nah, mentor yang baik kalian akan bisa lihat bahwa mentor yang baik itu akan menurunkan ilmunya sehingga bawahnya itu capable. Nah, orang langsung otomatis akan lihat, oh ya, dia diajarin langsung sih sama si mentor. Hasilnya bagus-bagus semua yang diajarin. Jadi si mentor ini hebat. Jadi sebetulnya penilaiannya itu dari Baik, Dok. Selanjutnya, Dok, ada dari Bapak Erman. Bagaimana kalau kita tidak cocok, Dok, dengan mentor kita? Oke, ini susah ya. Maksudnya gini, memang kecocokan itu sulit. Nah, ini biasanya tidak cocok. Ini untuk mentor yang di-appoint, mentor yang ditunjuk, atau mentor yang karena pekerjaan harus punya mentor. Enggak apa-apa. Tadi saya udah pesan, pastikan apa yang dimiliki mentor itu yang bisa kita contoh, kita contoh. Itu yang kita kadang-kadang udah keburu blacklist, orangnya nyebelin, terus kita udah orangnya nyebelin, ya. Terus kita tinggalin dan kita mulai menutup diri sama apa yang mau diajarin. Jadi nomor satu, kita harus membuka diri dan lihat. Nyebelin tapi dengerin aja. Apa yang dia omongin mungkin benar sebagian atau banyak, tapi kita udah keburu blacklist. Jadi kita nggak mau dengerin, nggak apa-apa. Nomor satu, jaga hubungan baik karena pasti ada yang bisa kita pelajari dari dia, sedikit ataupun banyak. Mungkin belum tentu ilmu, bisa juga hal lain. Yang kedua, tapi percaya deh, kalau seseorang tuh pasti ada yang bisa dipelajari dari dia. Termasuk misalnya belajar untuk tidak seperti itu, gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya, oke dia nyebelin banget, saya harus tahu bahwa saya nggak boleh nyebelin itu, sehingga kalau mentee saya nggak mau jadi seperti itu. Saya mau membimbing mentee saya karena saya nggak mau saya jadi mentor yang seperti itu. That's okay. Itu berarti kamu belajar sesuatu dari orang itu, ya. Kemudian nanti ke bawah tentu kita jadi tahu. Kalau kita tidak cocok dengan mentor kita, ingat, mentor itu beda dengan hubungan sekedar hubungan pekerjaan. Bisa jadi kita nggak cocok pekerjaan, tapi kita tadi belajar dari dia, ada yang kita pelajari dari dia, meskipun itu negasinya, atau kita bisa cari mentor lain untuk misalnya karir. Misalnya saya mau belajar kenapa si ini selalu ditunjuk naik tingkat terus. Kenapa dia selalu naik? Oh, saya mau tanya sama dia. Kamu kok bisa sih selalu ditunjuk atau apa? Nah, mungkin kita juga bisa perhatiin. Oh dia tuh ternyata banyak berkomunikasi sama orang lain. Jadi orang lain kenal dia.
Yang kedua, dia ternyata eh, selalu membantu. Jadi yang kita nggak lihat kalau ada shift yang kosong, ada yang nggak bisa, dia pasti mau datang kalau bisa. Nggak pura-pura nggak ngangkat telepon, misalnya gitu. Yang ketiga, ternyata dia itu orangnya rapi. Jadi dia selalu siapin semua CV dan arsip-arsipnya supaya pada saat diperlukan, mau ada kenaikan pangkat apa segala macam, dia punya udah siap. Contohnya gitu. Jadi pelajari dan kita tanya boleh. Nah, mentor itu tidak harus benar-benar harus selamanya, tapi you will be very lucky kalau dapat orang yang betul-betul sungguh-sungguh mau mementor dan mengajari. Jadi, fine. Baik dok, karena waktu kita tinggal 4 menit lagi untuk tanya jawab, izin ini adalah pertanyaan terakhir ya dok untuk sesi ini. Dari Ibu Huzaimah, izin bertanya dok, apakah ada perbedaan yang spesifik antara body dan mentor? Apakah punya batas waktu untuk kegiatan tersebut? Body dan mentor itu sedikit berbeda, tapi sebetulnya body itu adalah mentorship. Yes, body itu ada di lingkaran mentorship itu. Body itu sebenarnya seseorang yang ditunjuk untuk mendampingi. Nah, itu adalah mentoring. Definitely adalah. Cuma mungkin body itu lebih banyak karena namanya body ya, kesannya teman. Jadi lebih banyak dianggap itu selevel. Jadi bukan level di atasnya. Tapi body itu adalah suatu mentorship dan orang mentinya itu akan sangat belajar dari badinya, apalagi dengan suasana yang sebetulnya eh, santai ya, lebih santai karena kayak saya mau nanya nih, kalau saya mau madep itu gimana caranya ya, apa yang harus saya bawa. Nah, itu kan dia akan kasih tips, ini aja siapin ini, siapin ini, siapin ini, terus siapin juga data ini. Nanti ditanya kamu nggak tahu dimarahin deh. Nah, jadi itu gunanya si body yang adalah soal mentor. Baik dok, kita cukupkan untuk tanya jawabnya ya dok. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Saya izin untuk menyampaikan sedikit quote yang tadi disampaikan oleh Dr. Aryani. Jadi every living being needs to learn. They all can benefit from having a companion to guide them. In learning, you will teach, and in teaching, you will learn. Kita semua akan mengalami life cycle and being a mentor. So please be a good mentee and be a good mentor. Seperti itu ya, Dok. Baik, teman-teman semua, boleh minta izin untuk open kameranya. Saya mau izin kita mau foto bersama. Silakan, boleh dibuka kameranya, teman-teman. Ayo, ayo, belum ada yang buka kamera. Itu aku. Ditunggu, ditunggu. Eh, ke grup aja. Baik, yuk, boleh di screen satu. Satu, dua, tiga. Screen dua. Satu, dua, tiga. Screen tiga. Oh, sorry, screen dua masih. Satu, dua, tiga. Next, screen tiga. Senyum yang manis. Satu, dua, tiga. Screen empat. Satu, dua, tiga. Screen lima. Satu, dua, tiga. Screen keenam. Satu, dua,
3, screen terakhir, screen 7, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih teman-teman untuk membuka kameranya. Bapak dan Ibu sekalian, rangkaian kegiatan kita telah selesai untuk hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Dr. Aryani, yang telah berbagi ilmu yang sangat apik dan menarik. Kami mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga kegiatan kita hari ini memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sampai jumpa di kegiatan WeGrow berikutnya. Akhirnya saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan pagi ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam, Dr. Cynthia Aryani. keren banget deh, top. Terima Makasih kasih. Mbak Cynthia. Makasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih Semangat. semuanya. Assalamualaikum.